bahwa Yosua bukan ajudan saya, tetapi ajudan Bapak Ferdi Sambo yang diperbantukan untuk atau sebagai driver saya untuk membawa mobil pada saat saya kegiatan di luar atau kegiatan bayangkari, dan saya juga dibantu dalam kegiatan rumah tangga karena untuk operasional di rumah maupun dinas. Atau mungkin dia mau cari untuk keselamatan diri biar benar-benar nanti untuk hukumannya itu diperingat atau gimana, Bu? Kayak perempuan juga harus hati-hati nih, ingat. Kalau yang meninggal itu sebenarnya nggak ada niat lah kan. Sejahat apapun suami, jangan suka dikasih tisu oleh supir, ingat itu. Halo, masih kita jumpa lagi dalam acara Bedah Misteri di channel Master Terawang. Kali ini saya menemani ya, bukan ditemani. Menemani salah satu yang ya udah terkenal lah pastinya sama beliau, Bunda Ratu. Gimana kabarnya Bunda? Baik, Mas Tio. Alhamdulillah. Ya nih Bun, kemarin kan untuk yang nanya ke Bunda kan beda ya. Sekarang ini saya nih Bun, mungkin baru nih. Mungkin baru. Jadi aku mau nanya nih sama Bunda. Bunda nih berawal mulai tahun berapa nih ya bisa ya mungkin mengungkap misteri atau mungkin bisa menggambarkan nih apa yang akan terjadi. Kalau Bunda dapat ini dari umur 7 tahun. 7 tahun, akhirnya Bunda menerima itu umur 25 tahun. Oh, menerima kayak apa ya? Wahyu lah, wahyu. Wahyu. Nah, habis itu dari usia 7 tahun sampai 25 baru 25 berarti udah mulai mendalamin ya, berarti ya udah mendalamin alhamdulillah Bang. Oke Bun, aku mau nanya nih Bun ya, kan aku pastinya mau nanya ke Bunda. Iya. Sekarang iya kan? Sekarang ini lagi heboh nih. Iya. Heboh salah satu kasus yang belum terpecahkan sampai sekarang. Iya, nah, apa itu? Kasus itulah yang ada di salah satu instansi negara. Iya kan? Yang sekarang lagi dalam proses sidang. Oh, terus? Yang terkenal antara dor itu loh Bun. Pasti masyarakat udah tahu kan siapa lagi ya kan? Kalau dor itu apaan itu? Itu pakai pistol itu loh Bun, pakai pistol. Nah, yang dulu katanya pistol pakai pistol ya kan, tembak menembak. Nah, sekarang kan lagi proses dan itu masih belum terungkap nih Bun. Iya kan, belum terungkap nih yang nanti siapa yang salah, siapa yang benar-benar mengada-ngada. Iya kan, aku mau nanya nih sama Bunda. Nah, aku mau nanya sama ini Bun, istrinya si siapa namanya yang kayak SM lah ya, SM, Bapak SM yang sekarang. SM itu siapa sih? Sam itulah ya. Itu loh. Ferdi Sambo. Betul. Nah, itu kan dengan istrinya si kalau biasa disebut PC. Iya. Iya kan. Kira-kira nih menurut Bunda, sebenarnya ada masalah apa sih Bun sebenarnya? Sebenarnya di dalam kasus rumah tangga kah, atau mungkin suatu perselingkuhan, atau mungkin bisa dibilang di belakangnya ada hal-hal yang lain Bun, kalau Bunda lihat nih? Kalau menurut terawangan aku, tapi boleh nggak aku pakai media? Oh silakan Bun, lebih bagus ya. Aku juga pernah dulu diminta terawang siapa pembunuhnya, siapa pelakunya, terus kan belum kejadian itu. Terus aku ungkap pelakunya bapak, tapi aku diprotes. Kan aku menurut terawangan ya. Aku diprotes. Katanya sementara bapak aja nggak ada, katanya. Bapak aja di luar. Tapi nurut terawangan aku pelakunya bapak. Aku bilang nggak mungkin bapaknya siapa. Nanti kamu lihat sendiri. Pasti akan kelihatan sendiri deh ya. Kalau aku ungkap bapaknya ini, nanti aku kena. Iya betul. Lebih baik pelakunya siapa? Pelakunya bapak, aku bilang. Wah nggak mungkin Bu Ratu, kata orang yang netizen lah gitu. Karena kan aku keluarkan di Facebook juga kan. Nah,
sedangkan bapak aja lagi di luar kota. Kita lihat aja nanti. Kalau benar bapak pelakunya, berarti terawangan aku benar. Tapi kalau bukan pelakunya bapak, terawangan aku salah. Berarti untuk apa aku merantau ke Jakarta. Untuk jadi penerawang. Nih aku mau nanya, Bunda kan merantau nih. Sebenarnya Bunda dari mana sih aslinya? Aku dari Sukanak dalam Jambi. Jambi. Luar Jawa guys. Dari Jambi. Oke Bunda, mungkin bisa dilihat ya Bunda ya. Ini aku lihat namanya. Kita lihat, boleh percaya, boleh tidak, namanya ramalan ya. Yang akan dilihat adalah gimana sih sebenarnya si Ibu EC nih. Ada apa? Ini cuma kartu ini sebagai media. Sebagai media, oke Bunda. Jadi kan buat kalian mungkin percaya dan nggak percaya nanti akan terjadi atau gimana, itu semua kan kita serahkan yang di atas. Kita cuma hanya media. Ya, Kalau dilihat di sini, namanya terawangan, boleh percaya, boleh tidak. Betul. Kayaknya ada cinta segi empat ya. Cinta segi empat itu tahu? Nggak cuma 3 lagi ya, berarti ini 4 Bun ya? 4. Tapi yang keempat ini baru mencoba. Ini berdasarkan terawangan. Tapi terawangan boleh percaya, boleh tidak. Betul. Tapi kan kalau dilihat di sini, karena ya ini apa adanya ya. Betul. Cinta ditolak, pistol bertindak ini. Itu kalau dilihat terawangan. Berarti ini kan kebanyakan kan untuk ajudannya yang ada di keluarga itu kan cowok semua ya, nggak ada yang perempuan ternyata. Kemana aku melihat di di tayangan sidangnya itu memang nggak ada namanya perempuan sama sekali untuk ajudan-ajudannya. Berarti ini bisa jadi dari kalangan dalam sendiri ya Bun ya? Siapa? Dari untuk masalah percintaannya itu? Iya. Dari masih dalam dunia. Dalam satu gedung. Satu gedung ya. Atau satu rumah. Betul. Nah, berarti bisa dibilang saat ini kan kayak gini Bun. Dibilang katanya tuh pelecehan seksual lah ya, bisa dibilang kayak gitu. Itu bisa dibilang mengada-ngada kalau dari segi terawangan Bunda tadi ya. Itu kayak mengada-ngada atau mungkin dia mau cari untuk keselamatan diri biar benar-benar nanti untuk hukumannya itu diperingan atau gimana Bun? Kalau dilihat di sini itu mengada-ngada. Di Terawang ini itu cuma mengada-ngada. Mengada-ngada ya Bun ya. Berarti bisa jadi ini antara, kan ini bukan cuma hanya segitiga guys, tapi segi 4 nih ya. Segi 4 ini segi ibaratnya yang keempatnya baru bermula. Baru bermula kalau bisa. Itu kan berdasarkan terawangan, boleh percaya, boleh tidak. Betul. Jadi bisa buat kalian semua ya kan, untuk yang lihat channel ini, kalian antara bisa percaya atau enggak. Yang penting dalam arti kita memakai media kartu dan kita memang benar-benar nggak mengada-ngada semua itu, tapi masih dalam proses hukum. Jadi nanti apapun keputusannya kan pasti, iya kan Bun, keputusannya itu nanti dari jalur hukum. Nah, yang aku pertanyakan lagi nih Bun ya, aku mau tanya lagi. Itu kan ini kan cinta segi 4. Cinta segi 4. Berarti kan seumpama ini si PC nih. Berarti ada 4 laki-laki atau 3 laki-laki. Kayak ini. Dia kan berempat nih, bukan cinta segitiga tuh. 1 suami, 1 supir, 1 ini kan berempat jadinya. Berempat ya kan. Termasuk dia kan berempat jadi. Berarti di 3-nya ini, iya kan? Ini berarti ada suatu persaingan dong Bun ya, untuk mendapatkan itu, atau ini lagi mendekatin si ini Bun? Enggak ada mendekatin. Yang misalnya nih, kalau menurut terawangan aku, kalau yang meninggal itu sebenarnya dia nggak ada niat lah kan. Nggak ada niat untuk mendekati, ya kan? Nggak ada niat. Nggak ada niat. Iya sih Bun, sebenarnya karena dia mau nikah. Nah, ini apa adanya ya, mau nikah. Betul. Tapi kan ini yang diikuti orang berfungsi. Ya mau nggak mau diikutin aja kan. Ya, tapi kan ada satu yang sedikit cemburu. Kenapa? Gitu bahasanya gitu kan. Akhirnya
timbul adu mengadu, akibatnya gitu. Yang satu juga mikir, aku mau nikah kalau aku berbuat kayak ini. Itu aja sih, ketakutan itu. Berarti kalau menurut penerawangan Bunda nih ya, menurut penerawangan Bunda, itu kejadian yang ada di Magelang ya? Alasan yang ada di Magelang itu kan permasalahan kekerasan seksual. Akhirnya si ibu ini kan bilang Itu sama, tidak ada pelecehan. Oh, berarti Tidak. memutar suatu untuk alibi aja ya, untuk dalam arti untuk alasannya aja ya berarti ya. Itu bukan pelecehan. Bukan pelecehan. Merasa ibaratnya tidak ditanggapin. Berarti bisa bilang sebenarnya juga gini ya Bun, masuk akal juga dalam arti kan bisa dibilang kan Ibu PC ini ya kemarin sempat aku lihat di salah satu story yang ada di media sosial ya kan Ibu PC ini dari segi usia dan yang jadi korban yang udah sekarang itu almarhum ini kan masih muda banget gitu dan dari kuasa hukumnya si J ini kan bilang masa apa mungkin sih gitu kan, apa mungkin si J ini suka sama si PC. Sedangkan pacarnya si J ini kan lebih cantik daripada si PC. Sebenarnya juga masuk akal juga sih Bun kalau dari situ, iya kan Bun ya. Nah, tapi kalau keputusan akhir nih ya kan, pasti kan nantinya kan pasti akan ada keputusan akhir nih dari semua sidang ini ya kan. Nah, menurut Bunda gimana menurut Bunda Ratu? Menurut aku ya, kasus pelecehan itu tidak ada. Ibaratnya suka sama suka. Suka sama suka. Ya tapi ketahuan, ya kan. Tapi yang satunya sebenarnya udah menghindar. Ketahuan. Akhirnya timbul kecemburuan sosial ibaratnya itu. Kalau menurut terawangan aku. Akhirnya ada keributan. Jadi ini ribut, orang sakit hati tidak dianggapi ya. Ada apa gitu kan. Akhirnya ya timbullah ini lapor ini. Yang bagian bapaknya kupingnya gampang panas gitu. Akhirnya udah kejadian ya kan. Penyesalan itu tidak di muka ya. Pasti di akhir ya. Iya iyalah Bun, kalau sama di muka dulu nggak mungkin kan. Bisa aja bisa. Aku pikir dulu nih mau dor-doran. Ntar jabatan aku gimana? Tapi karena kupingnya selalu panas, ya namanya dia sayang juga sama istri kan. Nah itu kan sampai sekarang memang dua-duanya belum mengakuin Bun. Masih dalam arti masih berputar antara terjadi suatu yang mempermalukan keluarga tadi, ya kan sampai sekarang gitu. Nah ini kira-kira masih proses panjang nggak sih Bun sebenarnya? Enggak ya Bun ya? Nggak panjang ya? Enggak. Sebenarnya kan ada keputusan dari pihak dari ini ya. Nah, sebenarnya udah tahu bulat bahwa ini kejadian ini udah tahu sebenarnya mandi. Untuk lebih mendetailnya lagi ya. Apalagi nggak tahu lagi ya pokoknya. Ini ada yang bakal kejadian apalagi menutupin apalagi nggak tahu pokoknya. Sebenarnya intinya udah tahu kalau lihat ini. Kalau Pak Ferdi sebenarnya kalau hukuman mati itu jauh nggak bakalan. Karena kan dia tidak mengetahui karena dia ibaratnya saking panasnya ya emosi langsung dor aja. Iya kan, tidak mengetahui cerita yang sebenarnya lah ya. Pokoknya cuma langsung ada suatu laporan. Kalau saya tuh digini-ginikan dari Magelang gitu kan. Udah panas lah semua. Iya lah mungkin kalau gini loh, mungkin ya dia tuh mungkin kita juga nggak tahu ya. Sebenarnya gini loh, aku juga nggak tahu nih ya Bun. Kalau saya sih sebabnya kan masih awam ya, orang awam ya kan kalau untuk melihat kan pasti kan hanya punya suatu keahlian tersendiri. Mungkin kalau sebunda kan mesti ada indra keenam, pasti ada punya indra keenam, kelebihan juga. Nah, yang saya tanyakan sebenarnya nih Bun, SM ini sebenarnya bener-bener sayang banget nggak sih sama si PC sebenarnya? Kalau nggak sayang nggak mungkin dia dor orang itu. Oh gitu ya? Karena sayang itu. Iya kan? Laporan karena sayang walaupun katanya banyak will lain. Nah. Tapi yang istri pertama itu tetap diutamakan. Tetap diutamakan ya. Iya. Kalau nggak sayang nggak mungkin hidup masa bodoh lah. Ibaratnya kalau menurut terawangan aku sih. Itu aja intinya. Orang awam juga tahu. Nah, terus ada lagi nih Bun, ini aku nanya lagi ke Bunda nih ya, Bunda beritahu juga nih. Nih si SM ini sebelum mencuat ini masalah suatu hal pelecehan seksual dari istrinya, katanya si SM ini
suka sesama jenis. Ini dari berita loh guys ya. Gua sebelumnya saya itu bacanya dari berita. Nah, kira-kira benar nggak sih, Bun? Kalau itu agak sensitif ya, coba aku lihat di kartu. Iya, Karena betul, Bun. kartu ini bisa menentukan juga nih. Katanya SM itu suka sama jenis. Waduh, aneh banget. Aku pas lagi baca kalau aku masih lihat berita ya guys ya. Ini aku baca berita loh ya. Aku bukan ngada-ngada. Iya Bun, di berita udah ada kah Bun? Ada di berita? Ada di berita. Ada di berita. Katanya awal-awalnya itu, waktu awal-awalnya suatu permasalahan yang mulai tercuat di berita. Lah aku nggak suka ya kalau nggak fakta ya. Makanya kita nggak tahu pastinya dia kan, soalnya kita tiap hari sama dia kayak gitu. Nggak ada tuh, bohong loh. Kalau menurut Bunda nggak ada ya? Nggak ada. Jadi masih prosesnya itu sebenarnya. Tapi dia suka, bukan suka yang berdua, ya namanya teman ya. Berarti teman biasa. Teman biasa, jalan ngobrol, itu, sering jalan. Ini mengada-ngada juga orang nih. Nggak ada. Nggak ada ya. Berarti masih seputar tentang sekarang masih berarti seperti yang masih terkuat masih pelecehan ya, masih pelecehan seksual tadi ya, kekerasan itu tadi. Sebenarnya ada cinta segi empat, nggak bukan segitiga lagi. Segi empat itu bukan maksudnya satu kan, yang ini tiga. Ini tiga jadi empat. Nah, jadi kalau dibaca empat gitu kan. Betul. Jadi kan 1, 2, 3, 4 Bun. 1 istri, 2 suami, yang ketiga supir gitu, yang 4 itu kan. Iya. Jadi 4, semuanya cinta. Tapi gini Bun, kan kalau yang sekarang kan lebih kuatnya si KM ya. Si KM ini kan lagi digadang-gadang, ya kan. Sebabnya dia kan profesinya cuma supir. Ya. Tapi kelihatannya kenapa sih kayaknya dia lebih dekat nih Bun? Apa tadi memang dia yang suka lagi mendekatin itu tadi atau gimana Bun? Karena dia bisa drama kayak itu, suka drama gitu kan. Kalau dari namanya orang yang suka dramatis gitu. Tahu nggak? Gini, aduh, yang perempuan, makanya perempuan juga harus hati-hati nih. Ingat, perempuan harus hati-hati. Buat perempuan nih ya kan. Iya. Berarti kalau laki-laki aman ya Bun ya? Sejahat Apapun suami, ya kan? Jangan suka dikasih tisu oleh supir. Ingat itu catatan. Bisa-bisa jatuh cinta. Siapa yang jadi supir di sini nggak ada ya? Iya, hati-hati loh. Oh gitu ya Bun ya? Iya. Sejahat-jahat apapun suami, jangan dikasih supir untuk lap air mata nih. Udah tergiur, ini mulai nih iblis nih. Benar nggak itu? Makanya aku nggak suka pakai supir laki-laki. Terus? Perempuan aja supir. Merangkap manajer kan. Oke. Nah, buat para pemirsa semua yang akan menilai dari segi penonton semua, cuma ini adalah kita pakai media dari Bunda Ratu, memakai media kartu, ya kan. Jadi apapun yang akan terjadi, semua kan pasti keputusannya dari pihak nanti segi hukum. Kira-kira nih Bun, karena hukumannya antara hukuman mati atau seumur hidup. Kalau kan udah aku lihat yang waktu kemarin, minggu kemarin. Kalau aku lihat Pak Sambo ini tidak dihukum mati. Paling 15 sampai 20 tahun hukumannya. Tapi kalau yang si PC? Belum saya lihat. Mungkin bisa dilihat Bun? Bisa. Coba Bun. Bisa. Penasaran kan? Saya juga penasaran. Iya. Lihat ya. Ya, oke bener.
dilihat di sini hukumannya cuma 10 tahun. Cuma 10 tahun. Kalau dilihat di Terawang. Kalau dilihat Terawang ya kan Bun ya. Berarti Mengingat dan menimbang, mengingat dan menimbang, itu. punya anak kecil pastinya. Nggak Katanya tahu, kan ya pokoknya gitu mengingat dan nanti. menimbang. Nah, jadi ancamannya, hukumannya 10 tahun. Sebenarnya 10 tahun. Kita lihat aja nanti Iya, ya. semua kan nanti semua itu kan kembali ke keputusan dari pihak yang Iya. lagi sekarang lagi Iya. proses ya Bun ya. Semua kan udah misalkan dari sana. Kita Jadi cuma nggak hanya- ada yang tanda yang hukuman mati ini Iya, 340 kayak gitu 340 kalau nggak hidup mati. pembunuhan berencana. Iya sebenarnya lagi booming banget ya kan, lagi booming banget sekarang kayak gitu. Udah, dia tak bunda ya. Oke lah Bun, mungkin untuk yang kasus apa ya dalam arti untuk episode kali ini kan kita lagi bahas nih ya kan. Tadi bahas kita seputar UBC. Jadi gambarannya kalau dari Bunda Ratu seperti itu. Nah buat kalian semua antara percaya dan tidak percaya itu yang penting kita Cuma serahkan. sekedar Iya kan. Terawangan. Terawangan. Nah, oke, see you next time. Kita akan jumpa lagi di sesi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, like, dan share sebanyak-banyaknya. Oke, makasih ya Bunda ya. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.